Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari baik telah Tuhan berikan kembali bagi kita saat ini. Maka marilah kita mensyukuri kebaikan Tuhan itu dengan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Dalam renungan harian HKBP Rasot Sutoyo, Selasa 7 September 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Demikian sabda Allah. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Demikian firman Tuhan. Hidup yang selalu mengingat Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah berdoa. Panjang atau pendeknya kata-kata yang diucapkan tidak menjadi soal. Yang penting adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena memang itulah yang terkandung di dalam setiap doa kita. Kita utarakan semua isi hati kepadanya dengan harapan Tuhan berkenan mendengar dan memenuhi harapan kita. Tetapi doa juga bukan hanya menyampaikan permohonan kepada Tuhan, melainkan doa juga kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam perikop nas kita hari ini, kita dipanggil supaya terus ingat kepada Tuhan melalui doa kita terlepas apapun keadaannya. Baik suka maupun duka, dalam menderita ataupun dalam bersuka cita, doa harus menjadi gaya hidup kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam teks ini. Yakobus menekankan pentingnya akan doa. Perlu kita ketahui bagaimana gambaran situasi, kondisi kehidupan pada zaman Rasul Yakobus. Di tengah-tengah gejolak politis pada waktu itu, ada banyak orang yang merupakan pejuang kemerdekaan bagi Israel melawan penjajah, yaitu Romawi. Juga di tengah-tengah penindasan orang miskin yang ditindas oleh orang-orang kaya. Juga di tengah-tengah penderitaan orang percaya yang ditekan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi berbagai jenis gejolak, penindasan, penderitaan, maka Yakobus memberikan sebuah nasihat bahwa jawabannya adalah doa adalah napas kehidupan Kristiani. Yakobus sendiri bukan saja berteori, tetapi dia adalah seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Perlu kita ketahui bahwa Yakobus adalah ketua sinode pertama di Yerusalem. Dia bukan hanya berbicara, tetapi mempraktekkan doa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa dia begitu banyak berdoa, sehingga lututnya dikatakan setebal kulit unta. Karena dia sungguh serius berlutut untuk berdoa. Dan bahkan saat dia dihukum mati, dia pun mati dalam keadaan berdoa. Sehingga Yakobus mengajarkan bahwa di dalam segala situasi kehidupan kita, kita dipanggil untuk selalu berdoa. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam ayat 13 kita melihat dua hal yang dialami setiap orang, menderita dan bergembira. Kita sering menghadapi kedua hal itu dengan sikap yang salah. Pada waktu menderita, kita bergantung pada diri sendiri atau orang lain, atau menjadi marah, atau putus asa, atau bersungut-sungut, dan sebagainya. Tetapi pada waktu bergembira, kita juga sering bersenang-senang sehingga lupa kepada Tuhan. Jadi harus kita akui, dalam penderitaan, maupun kegembiraan, ataupun keadaan yang lain apapun juga, kita sering meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yakobus memberikan sikap yang benar yang harus menjadi kebiasaan kita. Apakah itu? Yang pertama, pada waktu menderita, berdoalah, datanglah, ingatlah Tuhan.
Musa dan bangsa Israel mengalami penderitaan yang sama, tetapi mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Bangsa Israel menghadapinya dengan bersungut-sungut, tetapi Musa menghadapinya dengan berseru-seru kepada Tuhan. Yang mana yang akan menjadi sikap saudara dalam menghadapi kesukaran ataupun kegembiraan? Yang kedua, pada waktu bergembira, menyanyilah. Datanglah, ingatlah kepada Tuhan. Kata-kata baiklah ia bernyanyi dalam bahasa Yunaninya adalah psalleto. Atau kita boleh membandingkan dengan psalm yang disebut yang berarti dengan mazmur, yang sebetulnya berarti let him sing a psalm, atau dalam bahasa Indonesia baiklah ia menyanyikan mazmur. Jadi menyanyi di sini adalah menyanyikan lagu tentang Tuhan atau lagu rohani, bukan seadanya lagu. Ini juga merupakan suatu tindakan datang dan ingat kepada Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus, Yakobus 5 ayat 13 ini berarti bahwa dalam segala keadaan, baik dalam penderitaan maupun kegembiraan, kita harus selalu ingat dan datang kepada Tuhan. Calvin berkata, "There is no time in which God does not invite us to Himself." Tidak ada saat di mana Allah tidak mengundang kita kepada dirinya sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas hari baik yang Engkau telah berikan kembali bagi kami. Hari ini firman-Mu mengajar untuk selalu mengingat akan-Mu dalam setiap detik hidup kami. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kiranya di dalam melakukan setiap aktivitas kita tetap selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.